الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال المعلم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang saya hormati selaku orang-orang tua saya yang sudah memotong waktunya dari pengajian kita ini, mudah-mudahan dengan keikhlasan kita masing-masing, mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang setimpal sesuai dengan kita masing-masing. Dan yang tak lupa juga ibu-ibu, orang-orang tua saya juga yang sudah hadir untuk menambah ilmu kita di malam hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ikan sepat, ikan gabus lebih cepat dari bagus. Kita melanjutkan materi-materi sebelumnya. Ada kemarin janji saya kepada para jamaah, di antara salah satu ada 12 hal yang harus kita lakukan. Jangan dulu umumkan ke masjid, jangan dulu kasih tahu tetangga sebelum kita laksanakan yang 12. Sudah. Kemarin ada di situ namanya bukhur. Nah, ini bukhur kita. Cantik kan Pak? Nah, ini bukhur Pak. Arabnya habis. Rokok bisa diambil Pak. Rokok ditaruh di sini nanti untuk pengasaman. Nanti kita ambil ini akan menjadi harum Pak. Inilah yang harus kita letakkan di dekat sembahyang orang yang baru meninggal. Kenapa Bapak Ibu? Karena aroma badan manusia itu akan mulai tercium. Udah, ini nanti akan kita hidupkan di wujud pengajian, insyaallah. Di masjid Al-Mutahidin kemarin ada pengajian kita yang 12 itu ya. Yang 12 itu bacaannya sudah ada. Sudah ada, alhamdulillah saya hanya tinggal menghafal. Pertama kemarin ditutup matanya. Ditutup dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma wafir lihazal mayyit warfah lahu darajatahu fil mahdiyin wakhluqhu fi akhiri fil qabilin wafsah lahu fi qabrihi wa tawwir lahu fihi wa mufir lana wa lahu wa lil muslimin. Kemarin kalau nggak bisa ditutup, macam mana Pak? Cara baca yang lain. Udah kita usah, matanya belum tertutup. Nah, menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, ujung kaki mayit itu diangkat
baru dibentangin ke lantai. Dengan bacaan sama seperti menutup mata. Tapi mudah-mudahan dengan kita usap mukanya dengan bacaan ini sudah tertutup mata semai. Bila mana tidak tertutup, maka angkatlah jempolnya lalu letakkan di lantai. 2. Ikat rahangnya. Ditakutkan karena nanti masuk serangga. Dengan bacaan sholawat. Kita coba ulang Pak, biar nyambung di pelajaran kita. Baru selanjutnya ada mengangkat mayit ke atas ranjang Pak. Jadi biar mayit itu banyak rahmatnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, bacaannya harus kita perbanyak Pak. Boleh kita angkat si mayit ini ke atas ranjang tanpa doa, boleh. Tapi Pak, pahalanya berkurang. Nah, apa bacanya? Bismillah wa ala billahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pak, ini ingat ya, doa malaikat menangkan aras. Udah kita angkat, dia sudah sampai. Anda nanti kalau Anda saudara kita meninggal, kita melihat mukanya. Melihat muka itu cuma dilihat aja Pak, ada bacanya. Biar banyak pahala semai ini, biar dia bergembira di hadapan Allah. Sudah banyak yang diajari. Doanya itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfir lihadzal mayyit wa barrid majja'ahu wa masjid qabaru wa atir rohata ba'dal maut wa arhiqhu bis-salihin. Allahumma ftah abwaab as-samaa liruhi ya yang paling intinya paman-paman dan dapat kuabar dari masyarakat. Ya Allah, kembalikan si mayit ini enak dan ya Allah. Adakah orang Pak ketika mau tidur dari salah? Aduh, kalau dinyanyi itu, kalau yang markanya puluhan, kalau tidak sukses, kalau belum tuntas permasalahan dia bawa pikiran itu tidur sambil membuat di atas piringnya tangan Pak. Nah ini jangan. Enak kan tidurnya Pak? Insya Allah sampai jam 2 belum tidur Pak. Maka kita lebih sadar kepada Allah, ini sudah mati baik ya Allah. Enakkan perbalikannya. Pada intinya doanya Allahumma abwaab as-samaa. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu langitmu. Dan apa Pak? Belum tentu pintu langit pertama dibuka Allah apabila utangnya belum kita lunasi. Maka sebelum kita berangkatkan jenazah itu dari rumahnya untuk menuju masjid, ada bismillah kita buat kata-kata terbesar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam terpulang dalam Fatullah Mas Deriye
umur 63 tahun, kira-kira jam 2 malam tadi. Beliau ini adalah termasuk orang yang paling di halayak kita bersama. Mungkin selama hidup beliau ini 35 tahun hidup bermasyarakat di lorong Istiqomah ini. Kadang-kadang beliau ini pergi ke kebun. Pas ketika panen dari kebun datang hujan yang belum sempat meminta izin daun pisangnya, maka saya mewakili Mas Jadikan memohon izin kepada Bapak Ibu lorong Istiqomah, ya Pak. Nah, ini tujuannya apa? Agar nanti semua permasalahan di atas dunia ini biar Allah bukakan pintu berkah. Insya Allah sudah aman jam 12. Hari ini kita membahas lanjutan setelah selesai yang 12 masuk ke fardu kifayah. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu mayyitin, semua mayit itu minal muslimin, dari seluruh kaum muslimin, yajibu ghusluhu, wajib kita memandikannya, wa takfinuhu, wajib mengkafaninya, wassalatu alaihi, wajib mensolatkan si mayit, maksudnya wadamnuhu, dan wajib menguburkannya, illa syari'ati qitalil kufar, kecuali orang yang mati syahid melawan fil kufar, melawan orang-orang kafir. Yang keempat buat dia tidak ada. Hadirin orang tua saya yang saya cintai, kata dalam kitab kita di Hayatus Zaid, kullu mayit, seluruh mayit itu minal muslimin, dari orang muslimin. Maka kesimpulannya fardu kifayah terhadap si mayit ada 4 macam, Pak. Baik nanti itu muslimnya meninggalnya gara-gara bunuh diri, baik nanti mayit muslimnya itu meninggal gara-gara hanyut di air. Meninggal gara-gara apa? Kecelakaan. Apa lagi, Pak? Kebakaran. Apa lagi, Pak? Dikitnya pengetahuan Bapak. Apa lagi, Pak? Mati terbakar, mati di air, mati bunuh diri. Jatuhnya ke bawah ini, Bapak. Gara-gara apa lagi? Kecelakaan tadi. Kecelakaan boleh, Pak? Jadi stop. Semuanya wajib fardu kifayahnya, baik memandikan, mengkafani, menyolatkan, menuburkan. Illa syahid, kecuali orang yang mati syahid melawan orang kafir waktu berperang. Itu nanti beda, bukan tempatnya. Nah, hadirin Bapak Ibu saya yang saya cintai, inilah yang tema kita malam ini, karena sudah selesai yang 12, sudah selesai hal-hal yang harus kita lakukan ketika berborong. Bab ketiga ini adalah membahas tentang memandikan mayit. Hadirin orang tua saya yang saya cintai, di kitab kita ini ada memandikan minimal
dan kewajiban, Pak. Dan yang kedua, ada nanti cara memandikan mayat itu secara maksimal yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini yang perlu, karena ini ilmunya ilmu masyarakat, Pak. Pertama-tama sebelum kita memulai tentang memandikan ini, maka ada alat-alat. Pertama, persiapannya apa? Nanti ada. Nanti yang kedua, setelah persiapan itu ada juga yang disebut dengan bagaimana cara memandikannya. Kemarin sudah kita kasih bocoran. Ada nanti yang memandikan mayat ini secara minimal, ada ekonomi, ada badan bisnis, ada eksekutif. Nah inilah para orang tua saya, kita lihat yang sering kita lakukan di lapangan. Jangan-jangan yang kita mandikan selama ini yang di masyarakat kita masih potensi kelas ekonomi. Nah inilah nanti yang kita terapkan untuk malam hari yang berbahagia ini. Pertama, apa-apa yang harus kita persiapkan sebelum memandikan mayat ini. Alatnya yang pertama adalah tolong kita mandikannya jangan di tempat terbuka. Kenapa? Sekalipun kita nampak mayat itu sudah meninggal, tapi dia masih ada perasaan, Pak. Apalagi yang memandikannya, mohon maaf, yang belum paham. Pahamnya Pak, ketika sudah masuk nanti ke ruangan, dibukanya bajunya tanpa sehelai pakaian. Maka iman akan malu. Ya Allah, sekian banyak orang di lorong istiqomah ini, kenapa yang memandikan saya yang kayak gini? Maka tolong Pak, kalau nanti memandikannya di rumah, tidak perlu pakai atap. Tapi nanti bila mana tahu kamar mandinya itu kecil, tidak memungkinkan nanti ada orang bisa masuk ke situ. Bagusnya kita memandikan mayat ini adalah di luar rumah, di lapangan ya, di pokoknya di sebelah rumah ya. Tapi dengan syarat kalau di luar, tolong kiri kanannya itu ditutup dengan terbatas. Karena mayat ini masih punya rasa malu terhadap Allah. Tapi Pak tadi saya nampak ini orangnya yang meninggal, ketika hidup saja dia mandinya mandi telanjang. Soalnya air yang setelah meninggal ini, Pak jangan kayak gitu pikiran kita Pak. Ya, tetaplah kita berlakukan seperti dia orang hidup. Di atas, kalau tidak ada atap sen, tolong kita buat terpal. Malu si mayat ini kalau memandikan tanpa adanya. Satu. Kedua, apa-apa persiapan kita sebelum memandikan ini dijelaskan di sini adalah yang kedua. Tolong yang memandikan itu orang yang bisa menjaga rahasia. Yang boleh masuk untuk memandikan itu cuma 3 orang Bapak Ibu. Pertama adalah supir. Supir itu siapa Pak? Imamnya. Yang paham apa bacaannya nanti. Berarti ibu keluarganya tidak serta-merta ikut di dalam itu Bu. Kedua, orang yang dibolehkan ketika memandikan itu adalah ya kalau sudah ada supir siapa Pak? Ampun apa siapa? Kalau bahasa bedanya bawa mobil kerja.
Asisten, akhirnya. Iya Pak ya. Jadi kalau ibu tidak termasuk yang 3 orang ini pun dosa masuk kok. Ya. Sekalipun tasbih ibu sebesar-besar biji kelamu, tidak usah masuk situ. Kalau tidak termasuk yang 3 golongan ini. Yang ketiga adalah keluarga yang mau membantu. Ada tak keluarga itu tidak mau membantu? Ada kok. Cuma menunggu harta warisan. Iya Bapak Ibu. Tolong yang boleh masuk ke ruangan yang tadi adalah cuma orang yang 3 ini. Selain yang 3 ini, maka dia tidak boleh masuk ke dalam ruangan yang tadi. Oke. Selanjutnya, apalagi persiapan yang harus kita persiapkan ketika sebelum memandikan itu adalah ambil bukur. Ini Pak. Ini dipakai ketika memandikan. Kenapa? Ketika dimandikan itu menghilangkan kotoran apa itu? Kotoran yang kita hilangkan dari perutnya. Iya. Kalau kotoran itu bau atau haru? Bau atau haru? Bau busuk dah bu? Busuk. Nih, bau ini bu. Tapi ada tempat saya tak perlu sebutkan. Belum pernah saya dapat darinya ketika memandikan itu rame-rame. Tidak sesuai dengan tadi. Imamnya asisten keluarga yang membantu. Ada satu tempat, tapi tak perlu saya sebutkan. Mereka sama-sama pas ada memandikan itu mereka mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Dia tahlil ketika orang memandikan. Kalau di sini macam mana? Ada. Ketika mandi, berlangsung mandi, mereka di situ wajib ada Pak. Jangan Pak, nanti yang supir itu ikuti orang wajib Pak. Sudah lihat data itu, pas memandikan lagi mencuci, mohon maaf, motor lagi Pak. Jamaah itu ada yang wajib Pak. Kalau bisa hindarkan itu Pak, tak perlu. Tidak usah kita buat di situ Pak. Fokus menghilangkan kotoran simak. Bawah ini, bukul ini. Kenapa Mama? Manusia ini ilmunya tajam Pak. Aku katanya, pas dalam bukunya tadi. Dari mana? Kalau kita bawa ini Pak, insya Allah air yang ada di dalam tubuh si mayat itu, maka itu akan hilang airnya. Nanti Pak, penasaran apa mana Pak? Pas kemana? Lanjut, apa? Dan baknya tertutup. Kedua, yang boleh masuk ke situ cuma 3 orang. Yang ketiga adalah ambil bukur. Yang keempat, hadapkan mayitnya menghadap kiblat. Kita usahakan ketika memandikan mayit itu nanti kita hadapkan menghadap kiblat. Yang kelima, disinilah perbedaan memandikan mana telah
ekonomi, mana kelas bisnis, mana kelas eksekutif. Jangan dulu dibaca. Pertama, ambil 9 ember. Kita ceritakan. 9 ember ini 3 ember untuk air di darat. Kalau kita biasanya pakai apa? Harus di darat sama pangkatnya dengan air sabun. Ya, 3 ember itu dibuat untuk air sabun. Repot mencari air di dalam. Sabun itu ambil bersih. 3 ember lagi itu untuk air bersih, air sejuk, jangan yang panas. 3 ember lagi itu untuk air yang bercampur kapur barus. Kapur barusnya jangan banyak tuh, tidak boleh banyak. Hukumnya sunahnya tinggi. Di mana letak perbedaan antara pemakaian yang kelas ekonomi, bisnis, eksekutif? Sebelum saya jawab, biasanya kita ini di sini, Pak Haji, yang mana dulu? Macam mana cara makan kita? Yang mana? Ya sudah. Ambil air bersih, kosong kita sebut, atau pakai air sabun cair itu. Tergantung mau pakai sabun apa. Kalau di kampung kami sabun telepon ya, iya itu lebih bersih, lebih besar. Iya sabun patah. Sekarang itu orang pakai sabun telepon boleh? Telepon boleh? Boleh. Kalau ditanya boleh Pak ya. Ya kalau umpamanya ada orang lagi, boleh atau tidak? Boleh. Sabun dulu boleh. Boleh. Sini boleh. Yang cair boleh. Boleh. Selagi tidak tahu. Ya, dikocok itu sampai ruin. Macam mana kita nak memahami? 3 ember. 3 ember lagi air bersih. 3 ember lagi yang bercampur air dapur. Sebetulnya bukan 3 ember. Bukan 9 ember. 12 ember. Mana yang 12 lagi? 3 lagi. 1 ember untuk bersih. Kalau bahasa kitanya istijabah. 1 ember lagi itu nanti untuk gosok gigi, bersih. Kalau tadi untuk istijab. Ember yang kedua itu untuk bersih. Contoh lubang hidung, lubang mulut, nyela-nyeli jenggot, lubang telinga, itu kita bersihkan. 1 ember lagi adalah untuk berwudu simak. Pak Dari, macam mana di depan orang yang meninggal ini tidak memungkinkan sebanyak itu embernya? Ya tergantung kita, pandai-pandai kita. Bisa menjadi 3 ember. Apalagi sekarang dengan yang kita ngomongnya selesainya banyak. Sudah cukup. 1 ember tong besar untuk air sabun, 1 tong besar untuk air bersih, 1 tong besar untuk
yang meninggal ini bukan orang kaya, bukan orang menengah, akan tetapi orang paling miskin. Dan mungkin tidak berubah. Boleh pakai satu ember. Macam mana lagi Pak? Selesai satu air sabun ganti dengan air bersih. Selesai air bersih ganti menjadi air sabun baru. Sekarang kami pakai protein. Ada lagi yang simple. Macam mana lagi Pak? Pakai keran. Pakai selang baik untuk menghilangkan was-was terhadap yang nantikan si Marifah. Takutnya nanti airnya itu air musnah jatuh lagi tempat pasukan tadi. Ada yang memakai langsung pakai selang. Itu yang lebih bagus Pak. Berarti yang terlihat tadi semuanya adalah hilang. Cukup berarti warna berubah. Yang kedua apa? Satu ember untuk air yang bercampur sabun, satu ember air yang bercampur sabun baru. Saya tanya, tadi ada satu ember untuk wudhu. Memang mewudhukan si mayit itu mungkin apa? Wajib. Contoh, ini mandinya adalah cuma sekedar menghilangkan kewajiban. Cepokin, ratakan air di seluruh tubuh, pakai doa dan pakai wudhu. Sah apa tidak? Sah apa tidak sholat lainnya Bu? Sah ada mandinya Bu? Dicepokin, ratakan air di seluruh tubuh dengan pemakaiannya. Sudah itu, jadi wudhu. Sahda itu mayit mandinya. Berarti hukum mewudhukan mayit itu apa Pak? Coba Ibu, mewudhukan mayit itu hukumnya apa? Wajib? Mana? Hukumnya adalah sunnah. Makanya tadi Bu, cuma menghilangkan kewajibannya adalah cukup cepokin, mohon maaf, lubangnya itu. Baru katakan air di seluruh tubuh yang pakainya, sudah itu cuma memandikan minimal. Cuma sekedar menghilangkan kewajiban itu. Nah, apa niatnya? Apakah sama niat mewudhukan mayit yang hidup dengan mayit yang mati? Kalau orang hidup, nawaitul wudu'a, lirotil, hadasil, asgori, barkar, lillahi ta'ala, barkar adanya boleh. Sama dengan majelis besar. Nawaitul muslah, lihazal, nawaitul Propal hadasil, asgori, anjadil, barkar adanya, barkar besar. Jadi, Bapak Ibu macam mana wudhunya? Yang selama ini kita lakukan. Ayo sama-sama. Nawaitu ada al-wudu an hazal mayyiti sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat menunaikan wudu
baik ini sunnah kata Allah Ta'ala. Nawaitu adaan wudu. Jadi selama ini macam mana kita berdoa? Nawaitu wudu ada, nawaitu wudu bihadzal baiti. Nama main siung jalan itu ya. Macam mana kalau kata-kata itu? Oh, tak tahu masalah. Tidak dengar di sini, Bu. Kalau yang sering kita dengar di kitab kita itu nawaitul wudu'a lihazal mayyit. Kalau dia laki-laki lihazil mayyit. Dia bayar hukumnya mewudukan mayit itu adalah hukumnya sunnah. Niatnya nawaitu adaan wudu an hazal mayyiti sunnatan. Bagaimana tadi cara memakainya, Bu? Cara memakainya adalah kalau dia yang badan bisnis, cara memakai sebenarnya adalah air sabun. Sudah kita bahasain tadi, air sabun. Setelah air sabun, air bersih. Setelah air bersih, air yang bercampur-campur. Sudah berapa kadar? Sudah berapa kadar, Bu? 3. Tadi 9 kadar. Berarti ada lagi sabun, baru bersih, kapur. Sudah berapa kadar? 3. 6. Terus air, sabun, air bersih, air kapur marus. Setelah air kapur marus tak perlu lagi dibersihkan dengan air bersih. Itu disebut dengan gelas bisnis. Bagaimana cara memakai air sembilan itu yang jelas paling tingginya, pahalanya yang paling banyak, biar rahmat Allah semakin banyak, ampunannya Allah lebih banyak. Cara memakainya gelas eksekutif adalah air sembilan tadi, air sabun habiskan sekaligus. Setelah air sabun, bersihkan dia dengan air bersih. Setelah air bersih, masukkan yang 3 ember itu kapur baru. Dan perlu lagi dibersihkan dengan air bersih. Kenapa, Pak? Inilah bahan pengawet dia untuk ke dalam liang kubur. Sudah selesai persiapan, sekarang kita mulai. Setelah selesai itu semuanya kita siapkan, maka kita lakukan dulu tadi air istinja. Bersihkan dulu perutnya, Pak. Maka kesimpulan perbandingan lain ini nanti, kalau kita sudah bisa mandi hadas besar sesuai yang diajarkan oleh Nabi kita, insya Allah bisa memandikan mayit. Ini macam mana? Mandi dulu baru istinja, atau istinja dulu baru mandi? Istinja dulu. Setuju dulu ya? Sebentar dulu. Besok kalau saya tengok ada berapa lagi kan? Masih ada orang yang nampak udah bersih, baru capek dia dan istinja itu.
Oke, sudah dapat hari ini istinja dulu, baru. Setelah selesai istinja, Bu, ayo mulai lakukan wudukkan dia seperti wuduknya orang hidup. Lakukan sunnahnya, Bu. Sunnahnya apa? Berkumur. Kesalahan lima itu macam-macam. Maka tadi tempat memandikan itu yang kita persiapkan itu, ranjangnya itu harus lebih tinggi kepala kaki. Kalau di kampung kami itu Pak rata antara kaki dengan kepala. Di sini ditinggikan apa? Atau memang sama atau memang diambil itu mata besar? Ditinggikan kepala. Berarti sama. Daripada tidak ada. Berarti kalau besok ada makanan lagi Pak, besok kalau ada anggaran, tinggikan aja kepalanya Pak. Tidak usah pakai daun dan batang pisang. Kenapa Pak? Takutnya nanti air yang berkaris itu masuk lagi ke badan yang bersih. Paham tak kira-kira Pak ya? Kayak ini, kayak sini nih. Tinggikan kepalanya di sini, gajikan ke bawah. Jadi setiap yang kita siram dari kepala itu sudah pasti jatuh kotorannya yang berlubang itu Pak. Oke, sudah kita buat itu, lalu ibu wudukkan dia seperti orang hidup. Sebelum wudukkan, buat dulu sunnah-sunnah wudhu. Maka di kitab kita ini banyak sunnah-sunnahnya. Pertama, yaitu adalah masukkan bihalkan marfuqatin alaihi yaitu surah. Masukkan nanti mulut itu, air itu ke mulutnya. Nanti kalau umpamanya memasukkan lubang hidung, boleh pakai apa itu? Kelengkeng. Jangan buat ibu jari. Dan masuk Bu, terlalu besar jempol ibu. Atau yang sering kita buat itu adalah di sini kita pakai. Di sini bagi kita pakai. Untuk membersihkan sekolah. Kalau lebih eloknya lagi, kain kapan. Kain kapan lebih eloknya. Mulai dari sarung tangan, mulai dari sudi-sudinya, mulai dari mau ke lubang hidung, mau ke telinga, eloknya biar lebih bersih. Macam mana ketika kita mau nonton bioskop, badan sudah bersih, badan sudah harum, sudah terasa pede kalau duduk di depan. Begitulah kita buat selain itu ketika mau berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Bu, dia. Maka dia berterima kasih sebetulnya kepada kita kalau kita membuatnya seperti yang dianjurkan oleh Nabi kita. Oke, apa nanti yang kau dibersihkan? Lubang hidung, mulut, telinga. Boleh tak Bapak Ibu kita gosok? Mati apa? Kalau pakai bersolek, itu kita yang berseberangan keadilan Pak. Saya ambil gosok gigi, saya kasih bersolek, saya kasih apa lagi Pak? Bersolek. Nama-nama banyak bersolek. Kalau apa lagi? Ciptaden. Boleh deh. Wadah. Tidak tahu ya. Haji, kita dalamnya haji boleh deh kita. Oh, saya minta pendapat saja Pak Haji. Ini memang kita pagi. Kita yang membandingkan orang ini, macam mana kita buat dia supaya pede dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Boleh apa? Ibu, boleh? Oh, tidak pernah. Tidak nyambung cerita dengan dokter tanya orang itu. Sebetulnya saya cuma cek boleh apa tidak? Ibu tak salah tak? Saya jawab. Boleh. Boleh. Haram ya Pak? Apa yang mengharamkan? Saya tanya dulu. Apa yang mengharamkan itu? Lebih bersih lagi ibu gosok gigi itu dengan siwak ibu. Ya, biar percaya diri. Tapi belum pernah dilakukan Pak. Lakukan besok. Tapi gosok gigi jangan kali ini dia bu. Nanti dia terlalu berlebihan. Boleh kita contohkan ya? Nah, enggak begitu. Main tak ada diri dulu. Balik. Ibu, ini kan kita belum perhatikan ini Pak. Belum kan? Baru persiapan ini. Sudah kita cebok tadi. Cebok tadi itu pakai tangan kiri. Boleh yang sebenarnya pokoknya yang di rumah sakit itu. Sarung tangannya. Kalau di kampung masih terbiasa, ini dari kapan? Dilipat. Habis jadi tidak dari tangan itu. Tangan kiri masuk, berdiri ke kiri. Itu lakukan asisten tadi. Asisten ini mulai, bukan tengok. Regangkan kakinya. Kaki ini, tidak usah kaki. Tidak Pak, ayo. Cucu-cucu. Dada tangan kita ini urut sebelah kiri bu. Kirinya ada di sini. Ya, diuruti dikit. Jangan seperti yang kamu coba. Sudah tahu yang kuning? Mau tahu yang tadi? Itu penyakit manusia Pak. Sudah tahu dia itu ada tensinya di diri kan? Iya boleh. Mau tensinya itu bukan lagi. Sudah tahu itu bodoh, jangan disium lagi. Ya, kalau sudah tampak kuning, dah cuci lagi. Itu asisten. Mau keluar, mau dapat warisan atau tidak? Ayo cepat. Udah bersih, dan ada keluar, mulai Pak. Kiri. Tapi dengan syarat harus agak diduduki. Kalau tidak diduduki, tidak keluar bu. Tadi buat itu asisten, buat gosok gigi, masuki odolnya. Seperti ini bu. Jangan beri begini. Digosok gigi. Jangan. Itu ditelankan nanti. Jangan begini kan bu. Jangan begini. Nah kayak ini. Ada yang kamunya begini kan? Oh begini dong Pak. Karena macam mana kita menyayangi orang tua kita begitu Pak. Dan ada bodoh. Nah dan ada bodoh. Baru nanti hidup laki-laki ini pegang. Jadi sudah dibersihkan perutnya, sudah kita bersihkan lubang hidungnya. Lubang hidung itu pentingnya harus pakai kain kapan biar bersih Pak.
biar bersih. Lubang telinganya ini Pak, tikungan ini hati-hatinya, tengoknya dibersihkan dulu. Pusat sudah bersih, barulah kita mulai memasuki air yang 9 tadi. Baru masuk ke air yang 9 tadi. Ayo sama-sama nyanyi. Nawaitul ghusla an hazal mayyit fardhan lillahi ta'ala. Yang biasa kita pernah apa? Nawaitul ghusla an hazal mayyit fardhan. Ini simpel Pak ya. Ya, ayo sama-sama. Nawaitul ghusla an hazal mayyit fardhan lillahi ta'ala. Sudah masuk dari rambut duluan. Rambut usahakan dari rambut dulu, bersihkan seperti kita mandi keramas Bu. Boleh pakai sampo? Nah itu ya. Ibu kira-kira kalau yang kita mandikan itu, kalau ibu lagi waktu hidup kira-kira pendek aja. Kalau saya akhir-akhir ini sudah saya pakai sport Pak. Tahu sport Pak? Bukan. Gosok-gosok mana? Kalau saya karena sudah terbiasa hidup ini Bu, mandi tanpa sport itu saya tidak terima. Rasa itu masih air yang kotor. Coba kalau sekali pakai sport, macam mana? Ya kan? Ya sampai perasaan tua. Makanya saya sebut perlakukan baik itu seperti kita mandi Pak. Dan ambil sampo Bu, kucak-kucakin rambutnya Bu. Kalau bisa sisirin dulu. Sisirin, ada rambut yang jatuh, ada rambut yang jatuh di sisir itu, ambil taruh. Macam mana pada ini rambut yang kami sisir itu sudah jatuh ke tanah tapi tidak akan nampak lagi. Yang nampak aja kita asingkan, yang tidak nampak dosa. Kuku tadi yang kita bersihkan, kalau dia masih tutup jangan dikunci kukunya Pak. Maka Bapak tolong dipotong kukunya. Kenapa? Melim asbaroga. Orang yang panjang kuku itu sesungguhnya setan bersemayam di bawah kukunya. Kalau ada baik ketika kita perhatikan, ada kukunya yang tergantung, mungkin dia gigit-gigit tidak hidup, ada racun itu penyebab dia mati. Kalau tergantung kukunya boleh diambil. Copot dari bukunya itu kan ini lagi Pak, ambil dan bagian ke tempat rambut yang tadi. Sudah dikeramasin rambutnya, sudah kita sampoi, sudah masukkan data ibu nanti ya doa air sebelah kanan Bismillahirrahmanirrahim. Ghufranaka ya Allah Rabbana wa ilaikal masih. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah Rabbana wa ilaikal masih. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah ya Rabbana wa ilaikal masih. Sebelah kanan apa? Bismillahirrahmanirrahim ya Allah Rabbana wa ilaikal masih. Kanan kiri. Bismillah Ghufranaka ya Rahman Rabbana wa ilaikal masir. Tengah-tengah.
dada. Bismillah. Ghufranaka ya Allah ya Rahman Rabbana wa ilaikal masir. Ibu, baru masuk tadi dari leher kita ada sampai bolehlah seperti memandikan kita. Kosong-kosong dengan Islam tadi. Yang di bawah media, asisten, tolong ditengok-tengok kotoran yang di bawah kuku, yang di dalam pusat. Ibu kosong seperti kita mandi pakai spon. Pakai spon, sudah habis semuanya sabun, baru bersihkan dengan air bersih. Dengan air bersih, baru masukkan lagi air yang bercampur kapur. Tak boleh banyak tadi Bu. Maksudnya kamu bagusnya janganlah banyak. Udah, selesai Bu. Selesai. Oh belum, gimana lagi belum? Sudah? 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 Aduh. Sudah kita bersihkan tadi? Sudah kita buat air kamu balusnya? Sudah. Perlu lagi tidak diwudukan? Mau wudukan boleh, mau diwudukan tidak apa-apa. Oke, setelah itu baru doakan dia. Oke, haduki dia. Haduki baik ini. Baru mohon maaf, tutup lubang semua. Tidak, yang pada saat menandikan itu cukup lubang bawah. Dan tolong bikin sininya dipasang langsung di tempat penandian Bu. Ya, sininya itu dipasang di tempat penandian. Habis itu baru kita angkat air ini ke ruangan tamu. Besok bila mana main ini tadi istinjanya tidak bagus, udah diangkat mau ke masjid, ada dampak lagi mohon maaf kuning dari dapatnya. Apa yang terjadi lagi? Balik lagi. Jadi sudah selesai tadi dengan dia. Sudah selesai lengkapan. Pas mau menyolatkan, nampak jamaah kuning. Apa yang kuning itu? Berarti di luar lagi kotoran. Karena kotoran itu wajib mandi dari awal. Atau bagaimana? Kalau ada kotoran, cukup dicuci, bersihkan kotoran itu berarti kain tangan wajib. Bila tidak lagi wajib dimandikan seperti dari awal tadi. Cukup dibersihkan saja kotorannya. Hadirin para orang tua saya yang saya cintai, mungkin ini saja ilmu untuk memandikan baik. Mudah-mudahan besok tidak lagi macam mana ya, tidak percaya diri dengan diri masing-masing. Cukup mengandalkan dengan pegawai syaraf. Pak, yang diminta orang tua itu Pak kita berbeda tangan orang yang memandikan baik orang tuanya dengan tangan anaknya sendiri. Kalau anaknya yang memandikan orang tuanya itu kotoran hilang, itu dosanya orang tua hilang. Kalau orang cuma bukan orang tuanya tapi dia yang memandikan, hanya cuma menghilangkan kotoran dosa dia. Itulah bedanya hangatnya tangan seorang anak terhadap orang tua dengan tangan orang lain. Maka saya mohon kita semua, bukan ini adalah bukan kewajiban orang yang dibuat untuk memandikan agar sama, tetapi sama-sama kita lakukan. Apa bedanya? Biar baik ini bangga terhadap kita. Subhanallah.
di lorong istiqomah. Alangkah indahnya mereka membuat saya seperti memandikan kelas eksekutif, bukan kelas bisnis. Mohon orang tua saya nanti tolong jangan lagi kita saling menunggu dulu. Ayo sama-sama kita lakukan. Kalau Bapak sudah berat, maka sebesar insya Allah bisa membandingkan baik. Ingat terakhir, bubur jangan lupa etika pendidikan. Hukumnya sunnah dan ini adalah wahyu. Hadirin bapak saya, ini saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila mana ada yang belum jelas, boleh kita bertanya. Kalau yang dapat, insya Allah saya akan jawab. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.